Hai adik-adik, selamat pagi. Gimana tadi malam tidurnya? Nyenyak kan? Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang kalau tidur lampunya harus nyala? Karena takut kalau gelap. Ada nggak? Jadi sebenarnya kita perlu takut nggak? Enggak ya adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Jadi kita nggak perlu takut. Nah, tema kita hari ini, jangan takut, Tuhan besertamu. Nanti kita akan pelajari sama-sama lebih dalam lagi bersama kakak dan bunda yang lain. Sekarang kita mulai dulu dengan pujian yuk. Kita nyanyi bersama Neta, lagu Kudaki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Baik-baik kan? Nah, udah pada seger belum? Tadi kan udah memuji Tuhan sama kakak Cindy. Waktunya kita sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Oh iya, gimana minggu ini yang udah pada sekolah online? Kangen ya ke sekolah langsung, ketemu guru-guru, ketemu teman-teman. Kakak Tika juga kangen sama kalian. Semoga virus corona ini cepat berlalu ya. Jadi kita bisa ketemu langsung seperti biasanya. Nah, sekarang adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapak, selamat pagi. Terima kasih karena kami semua masih diberikan kesempatan untuk mengikuti Bina Iman Online ini. Bimbing kami Bapak, semoga kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan siapkan hati kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dengan perantaran Kristus kami telah berdoa, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Halo. Tadi kita sudah mendengarkan doa dari Bunda Tika ya. Adik-adik semua udah siap mendengarkan cerita kehidupan? Hari ini dibawakan oleh Bunda Lucy bersama Gabriel. Topik kita hari ini apa, Gabriel? Janganlah takut. Never fear, God is here. Iya. Anak anjing biasanya lucu ya. Kita merasa bagaimana sih kalau lihat anak anjing? Sayang karena lucu. Kemudian Gabriel pengen punya ya? Iya. Pengen punya anak anjing itu? Iya. Bagaimana dengan bukan anak anjing, ternyata ini adalah anak serigala. Bisa jadi ini anak serigala ya. Karena serigala dan anjing kan mirip ya. Anaknya pun mirip seperti anak serigala itu seperti anak anjing. Kalau kita melihat serigala yang dewasa seperti apa? Gabriel bagaimana rasanya kalau melihat serigala seperti ini? Takut. Takut ya. Bahkan orang dewasa pun merasa takut. Iya. Iya, kenapa kita perlu merasa takut? Jadi dalam hal ini kita perlu ya merasa takut. Kenapa? Supaya kita hati-hati dan tidak sembarang mendekati binatang seperti ini. Karena binatang ini termasuk binatang buas ya. Termasuk binatang buas, serigala. Finding Nemo enggak? Iya. Pernah ya? Pernah. Ini filmnya tentang apa? Tentang ada dua ikan. Satu itu sebenarnya namanya papanya Nemo itu Marlin, dan anaknya Marlin itu Nemo. Marlin sama Nemo berteman sama Dory. Jadi yang warna biru ini namanya Dory, yang warna orange namanya Marlin. Nah, jadi kedua ikan kecil ini lucu ya? Lucu. Pernah lihat nggak orang punya di akuariumnya itu ikan seperti ini? Pernah. Pernah ya. Ada yang punya. Mereka menyukai ikan-ikan kecil seperti ini, memeliharanya. Marlin adalah jenis clownfish. Clownfish, ya. Nah, bagaimana dengan ikan yang di belakangnya itu? Ikan apa sih itu? Hiu. Ikan hiu, shark ya. Ikan Katanya hiu. itu juga tuh di giginya segitu. Iya, giginya tajam-tajam dan banyak sekali ya. Bagaimana perasaan kita melihat ikan seperti ini? Apakah kita ingin mendekatinya? No. Tidak mungkin ya kita mau mendekati gitu ya. Mengelus-ngelus ikan ini tidak mungkin ya. Juga hampir jarang sekali orang yang mau mempunyai ikan hiu untuk dipelihara ya di rumahnya ya. Sampai ada orang pernah digigit sama hiu, katanya juga itu gigitannya gede ya. Karena ikan hiu itu adalah ikan pemakan daging, karnivor ya. Karena itu kita perlu merasa takut dengan ikan seperti ini. Supaya apa gunanya? Tuhan membekali sikap kita untuk memproteksi diri supaya tidak mendekati binatang yang bergigi tajam, yang besar bergigi tajam. Supaya apa? Supaya kita hati-hati. Di ketinggiannya, pernah nggak adik-adik melihat ke bawah dari menara lantai atas yang tinggi? Mungkin ada yang pernah naik ke mall, kemudian lihat dari kaca, lihat ke bawah, atau pernah tinggal di hotel di lantai yang tinggi terus lihat kaca ke bawah. Mungkin seperti ini ya pelihatannya ya. Apakah adik-adik merasa takut kalau seandainya ada di atas ketinggian seperti ini? Iya, apalagi aku di rumah di jemuran, rumahnya cuma 2 lantai, aku sudah takut. Ya, kenapa kita merasa takut? Itu sebenarnya ada gunanya ya. Gunanya adalah kita supaya
tidak sembarangan melangkah di tempat yang tinggi. Kenapa? Kalau kita sampai jatuh, maka tubuh kita bisa patah ya. Karena itu kita harus menjaga diri ya. Kalau tempatnya pendek sekali cuman 2 cm, kita nggak mungkin takut ya kalau cuma 2 cm. Iya. Jadi kalau rasa takut seperti ini perlu nggak? Sebenarnya perlu ya. Nah sekarang apa sih sebenarnya yang Bunda Lucy mau cerita yang perihal jangan takut? Kalau ini sebenarnya boleh dan nggak masalah dan sebenarnya penting. Ada hal lain yang diperlukan ya. Jangan takut itu mengenai hal yang lain. Nah contohnya seperti ini. Ketika kita menghadapi ujian atau pelajaran yang sulit, kita jangan takut gagal ya. Iya. Kita jangan belum apa-apa menyerah karena pelajarannya susah. Tapi adik-adik harus seperti apa? Berusaha rajin, belajar sebaik-baiknya, latihan yang banyak, baca bukunya, sehingga adik-adik bisa hafal dan tahu caranya. Dan juga jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan untuk selalu diberi kekuatan dan untuk belajar dan berlatih ya. Kemudian juga jangan sungkan untuk bertanya kepada guru atau orang tua kalau ada yang tidak mengerti ya. Iya. Oke, jadi kalau menghadapi ujian jangan takut ya. Ini justru jangan takut. Kita yang penting apa? Berusaha. Kita harus selalu berdoa sebelum tidur ya. Berterima kasih kepada Tuhan atas perlindungannya dan juga meminta pertolongan untuk hari selanjutnya ya. Jadi jangan lupa berdoa setiap hari, oke? Dan kalau seandainya ketika kita tidur ada pikiran yang mengganggu, kira-kira kita harus seperti apa? Berdoa. Kita harus berdoa mengusir pikiran yang mengganggu itu dalam nama Tuhan Yesus ya. Iya. Kita berdoa kepada Tuhan, percaya sepenuhnya bahwa Tuhan menyertai selalu ya. Misalnya takut dengan monster, kita usir monsternya dalam nama Tuhan Yesus ya. Iya. Gabriel juga pernah ya. Iya. Pernah. Hilang nggak monsternya? Iya. Hilang ya. Karena Tuhan lebih besar dari semua makhluk yang ada di dunia ini. Juga lihat di sini mengenai burung-burung di langit. Burung-burung di langit dia tidak menanam pohon, tidak Menuai menabur dan benih. tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan di surga ya. Iya. Jadi kalau burung aja diperhatikan oleh Tuhan ya, apalagi kita ya manusia. Kita sendiri saja tidak bisa menghitung berapa jumlah rambut kita. Betul nggak? Ada nggak di antara adik-adik yang bisa menghitung ada berapa jumlah rambutnya? Enggak. Tidak ada ya. Tapi Tuhan tahu berapa jumlah rambut kita. Nah, karena itu jangan takut ya. Karena kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Ya? Iya. Jadi sebenarnya di dunia ini ada yang sebenarnya kita harus takut, yaitu Tuhan ya. Benar-benar takut kepada Tuhan ya. Kenapa kita harus takut kepada Tuhan? Kalau kita takut kepada Tuhan, maka kita akan mengikuti perintahnya, menuruti firman-Nya. Ya. Dan kita juga akan meminta pertolongan pada Tuhan pada saat kita berusaha dengan baik dan kita tidak khawatir ya. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Iya. Selalu berusaha belajar, menolong orang tua dengan rajin dan bersukacita senantiasa. Iya. Nah, jadi selalu percaya ya, Tuhan beserta kita. Oke? Oke. Ya. Dan kalau mengenai rasa takut, ingat bahwa adik-adik bisa selalu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan selalu menolong adik-adik. Ya, Iya. Tuhan memberkati adik-adik semua. Baik, Dadah. selamat pagi. Selamat pagi adik-adik.
Yuk sekarang kita saatnya menyaksikan video mengenai Tuhan Yesus berjalan di atas air. Adik-adik sama-sama menyimak ya bagaimana Tuhan Yesus menolong para murid-muridnya. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak. "Tuhan, tolonglah aku!" Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Adik-adik, pesan yang ingin disampaikan melalui video itu adalah yang pertama adalah berdoa. Dalam keadaan apapun, kita harus terus berdoa kepada Tuhan kita. Lalu yang kedua adalah percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menjaga dan menemani kita. Dan yang ketiga adalah jangan pernah merasa takut karena Tuhan beserta kita. Adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Hai adik-adik, balik lagi sama Kakak Icel. Kali ini Kakak Icel juga bawa adik sepupu Kakak Icel. Namanya Kayla. Hai Kayla. Hai. Nah adik-adik, sesuai nih sama tema kita pada hari ini tentang jangan takut. Kan kita sebagai anak Tuhan, kita itu gak boleh takut adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada sama kita. Dia ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus selalu jagain kita kok. Jadi kita gak perlu takut. Kan kita punya Tuhan. Nah kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng yuk. Judulnya Jangan Takut.
adik-adik. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk mengenal lebih dekat dengan Santo Petrus. Ada yang tahu nama aslinya Santo Petrus? Nama asli Santo Petrus adalah Simon. Maka dari itu, Santo Petrus juga sering dikenal dengan nama Simon Petrus. Nama Petrus juga ada artinya loh adik-adik. Nama Petrus artinya batu karang. Petrus dan saudaranya Andreas awalnya adalah nelayan dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Petrus itu adalah murid Tuhan Yesus yang murah hati, jujur, dan dekat dengan Yesus. Namun, Petrus juga sebenarnya seorang yang penakut loh adik-adik. Seperti cerita Kak Gilang tadi, ketika Petrus diajak Tuhan Yesus untuk mengikutinya berjalan di atas air, karena Petrus ragu dan takut, ia malah tenggelam. Walaupun akhirnya Tuhan Yesus menolong Petrus. Terus nih, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Petrus lagi-lagi takut Tuhan Yesus nggak bisa menolong dia lagi. Dan akhirnya, ketika orang-orang bertanya kepada Petrus, apakah ia muridnya Tuhan Yesus? Petrus malah bilang nggak kenal sama Yesus. Petrus 3 kali tanya hal itu, dan 3 kali juga ia berbohong. Tapi setelah itu, Petrus sangat menyesal, dan akhirnya Tuhan Yesus pun mau memaafkan Petrus. Petrus berjanji akan selalu yakin dan percaya pada Tuhan Yesus. Petrus yang sudah berubah itu dipilih Yesus menjadi gembala dari umat-umatnya di dunia, karena saat itu Tuhan Yesus akan naik ke surga. Adik-adik, setelah Petrus menggantikan Tuhan Yesus di dunia untuk memberitakan Injil, ia ternyata sekali lagi ketakutan. Karena pada waktu itu umat Kristen sangat dibenci oleh pemerintah Roma. Kali ini Petrus kabur adik-adik. Di tengah perjalanan, Petrus melihat Tuhan Yesus. Dan pada saat itu juga Petrus pun sadar bahwa sebenarnya selama ini Yesus selalu ada beserta dengan dia adik-adik. Maka dari itu, Petrus pun kembali ke Roma dan dengan berani kembali mewartakan kabar gembira Tuhan. Walaupun Petrus akhirnya dihukum mati, ia gak takut lagi karena Petrus tahu Tuhan Yesus selalu bersama dengannya. Adik-adik, ternyata Petrus gak beda jauh ya sama kita yang suka takut dan ragu-ragu. Tapi kita juga harus bisa seperti Petrus yang selalu percaya dan yakin. Dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita di waktu kita senang, sedih, marah, kecewa, ataupun ketika kita takut atau bingung. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Nah, pagi adik-adik. Hari ini sesuai tema kita tentang jangan takut, Tuhan besertamu. Dan sesuai dengan Injil hari ini tentang Yesus berjalan di atas air. Kita bikin Yesus berjalan di atas air menolong Petrus. Ya. Kenapa Petrus? Takutan ya? Kata Tuhan Yesus, jangan takut. Ya kan? Kita buat yuk. Gimana? Kalian siapkan karton. Ukurannya ini 15 kali 30 cm ya. Bisa lebih besar kalian boleh atur. Nah, lalu kita tutup dengan karton 15 kali 19 cm ya. Kita tutup dengan karton ini. Kita lem ya. Lemnya jangan terlalu banyak-banyak ya, nanti takutnya nanti jadi malah keriting. Kita tutup dulu atasnya. Kita tutup yang hitam dulu ya adik-adik ya. Setelah itu baru yang ini. Yang ini kita bikin agak bergelombang atasnya supaya kesannya laut. Nah, yang kita lem pinggir-pinggirnya ya. Nah, dari situ kita tempel di sini. Nah, lihat. Sudah jadi ya. Setelah itu, ini ayatnya kita tulis. Kita tempel di bagian bawah. Kita
Kita tempelnya hanya di bawahnya aja ya, jadi atasnya nggak usah ini, karena supaya bisa nanti kan mau masukin Yesusnya. Atau kalau mau juga bisa dibikin ini dulu, dipotong dulu ini. Ya, lalu kita bisa cutter di sebelah. Tadi mestinya sih di sini dulu ya, ini kita potong dulu. Nah, ini biasanya kita potong sedikit dulu, ini sebagai tanda. Nah, kita pakai gunting. Nggak usah banyak-banyak. Ya, udah. Lalu kita bikin kapalnya yuk. Nah, kapalnya kita dari gini ke atas ini ya. Terus kita lipat dua, lipat begini ya. Nah, terus balik begini, terus kita lipat begini. Kapalnya juga. Jadi gini ya. Sudah. Kalau sudah, ini di kesiniin ke tengah-tengah. Udah. Yang satu lagi juga. Nah, ini kan udah nih. Lalu ujungnya kita lipat ke dalam sedikit. Nggak usah sampai penuh ya, ujungnya aja. Nah, ini ya. Supaya lebih ini bagus, kayak kita tempel aja bagian dalamnya. Nah, ya. Lalu kita akan tempel di sini. Kita kasih lem semua. Kita kasih double tip ya. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, baru kita tempel yang ini ya. Habis ini ya, kayak gitu deh. Nah, tadi salah. Maksudnya gini. Salah deh. Ya, bunda terbalik nih harusnya. Harusnya ke sana. Ya. Nah, ini nanti kita taruh sini. Jadi ntar gambar ya, bikin gambar gini, gambar Yesus, terus dikasih stick es krim setengah aja. Terus kita taruh sini. Nah, jadi nanti Yesusnya bisa jalan-jalan. Ya. Terus kamu bikin setengah aja badannya, ya. Terus belakangnya, oh udah, ditempelin plakban, plakban, double tip ya. Di sini. Tuhan Yesus tolong katanya ya. Nah, terus kita bikin ini murid-murid Yesus. Kalian bisa gambar macam-macam ya, terserah. Lalu dalamnya kita, belakangnya kita kasih plakban. Tuh, kalian atur aja secukupnya. Kalau kamu bikin kapalnya besar berarti bisa muatnya lebih banyak. Ya. Ini murid-muridnya Tuhan Yesus kan kemarin yang ada di perahu. Nah, sekarang kan udah selesai nih, murid-muridnya udah masuk semua nih ya. Nggak apa-apa, boleh panjang tingginya itu diatur. Nah, terus kita paling susahnya ini boleh, tadi ini Bunda pakai sedotan aqua ya, dibikin begini ya, kiri kanan. Nah, kalau ini bikin coba pakai tusuk sate. Jadi nanti tusuk sate diselipin di sini. Nah, ini pakai tusuk gigi, jadi diikat dulu ya, ini diikat dulu supaya gampang, baru diselipkan nanti. Nah, kayaknya lebih gampang pakai tusuk gigi deh. Jadi bisa lebih kuat tusuknya. Ini nggak usah dipakai lem juga udah nempel. Ya, hati-hati ya tusukannya ya. Terus ini kita bikin benderanya.
juga belum bisa diselip tapi. Ya, tuh, ya. Lalu kita tempelin awannya. Awannya kegedean. Tempel dulu yang gede. Baru kita tempel yang kecil. Ya, terus kita bikin tempelin bulan ceritanya ya. Terus ikan-ikan, ada ikan-ikan. Ini kamu bisa hias tambah macam-macam. Nanti bisa bikin mungkin bisa bikin bintang laut, boleh. Kalian tambah-tambahin aja ya. Ikan-ikannya berlompat-lompatan. Tuh ya. Nanti kalau ini sudah jadi, kamu bisa taruh di kamar. Supaya saat kamu takut, kamu lihat ini, kamu ingat, oh iya ya, Tuhan Yesus tolong Petrus. Nah, Tuhan Yesus juga tolong kalian. Kalau kalian takut, kalian bilang aja, Tuhan Yesus tolong. Pasti Tuhan Yesus tolong. Lalu tinggal kita kasih nah, terus nanti kamu tandalin ini seperti seolah-olah seperti bintang-bintang aja supaya ramai ya. Nah, sudah jadi deh. Sudah jadi, ada jadi dua ya tadi kan. Ini yang gini, satu lagi ya. Bagus kan? Nanti kalian setelah itu bisa kamu nanti bisa dibolongin, kasih tali, nanti bisa digantung di kamar. Nanti kamu juga bisa cerita ke teman-teman atau nama kamu ceritain ya. Ini Tuhan Yesusnya tolong siapa? Petrus ya. Dan ini murid-muridnya yang lain ada di atas perahu ya. Petrus melihat ada Tuhan Yesus datang. Petrus mau datang, mau samperin Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia yakin dia juga bisa. Nah, tapi dengan adanya Tuhan Yesus, aduh, waktu di jalan, tengah jalan ada hembusan angin, dia ketakutan ya. Dia teriak, Tuhan Yesus tolong. Nah, kalian juga seperti itu. Saat kalian takut, saat kalian sedih, atau saat kalian senang pun, selalu ingat sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Wah, nggak berasa ya Bina Iman Online kita udah mau selesai nih. Gimana? Bagus-bagus kan ceritanya? Ada cerita dari Bunda Lucy, terus ada cerita dari Kakak Gilang juga, terus ada lagi dari Kakak Lona tentang Santo Petrus, terus ada kreativitas dari Bunda Susi. Wah, udah lengkap ya semuanya ya. Terus udah nyanyi-nyanyi juga sama Kakak Icel tadi. Waduh, pada seneng gak nih? Kakak Tika sih seneng banget. Tapi tetap aja sedih ya, karena gak ketemu langsung. Kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Semoga virus corona ini cepat ditemukan vaksinnya dan kita semua bisa sama-sama berkumpul lagi. Nah, oke deh adik-adik. Sekarang kita berdoa dulu ya. Kita tutup Bina Iman Online ini dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami semua sudah bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, ajari kami Tuhan agar kami selalu dapat mengandalkan-Mu dalam keadaan susah, sedih, ataupun senang. Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas yang lainnya. Bimbing kami Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya adik-adik, udah denger ya cerita dan pengajaran hari ini? Kalau kakak Cindy di awal
Tanya siapa yang takut gelap? Kakak Cindy mau tanya lagi nih. Kalau para rasul takutnya apa tadi? Ya, takut badai. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut dalam kondisi apapun. Karena kita yakin Tuhan ada sama-sama kita. Tuhan jaga kita. Tapi bukan berarti terus kita cari-cari masalah. Atau kita jadi nggak hati-hati. Contohnya, ada teman kita yang badannya besar. Terus kita yang lebih kecil bilang, nggak takut. Terus kita ajakin berantem. Bagus nggak adik-adik? Bener nggak? Nggak ya? Terus contoh lain, kita jadi nggak hati-hati. Kita punya HP nih. Terus kita lagi jalan. Kita tahu kalau di Jakarta kan suka ada kejadian-kejadian tiba-tiba handphone diambil gitu kan. Terus kita merasa nggak takut, Tuhan jagain aku kok. Terus aku seenaknya main HP, nggak hati-hati lagi. Nah, jangan gitu juga ya adik-adik. Kita juga tetap harus jaga diri. Sekarang kita mau nyanyi lagu penutup dulu yuk. Lagunya Hai Jangan Takut. Kita nyanyi bareng-bareng Bunda Susi dan Kak Icel. Yeah.